Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, terutama untuk Ibu Meta. Selamat menjalankan ibadah puasa ya Bu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari resume saya yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial Usaha Budidaya Udang Faname oleh Mumbulsari Aquaculture di Desa Mumbulsari, Kabupaten Lombok Utara. Latar belakangnya adalah udang merupakan salah satu komoditas utama dalam industri budidaya perikanan karena udang memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga membuka peluang bagi kalangan masyarakat untuk membudidayakannya. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan udang faname, baik untuk pemenuhan permintaan dalam negeri dan untuk memenuhi permintaan ekspor, maka membuka peluang bagi daerah-daerah di Indonesia untuk membudidayakannya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, kita dapat merumuskan masalahnya, yaitu apakah usaha budidaya udang faname yang dilakukan oleh Mumbulsari Aquaculture di Desa Mumbulsari, Kabupaten Lombok Utara layak untuk dilaksanakan ditinjau dari aspek finansial. Itu yang dipertanyakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan usaha budidaya udang faname yang dilakukan oleh Mumbulsari Aquaculture di Desa Mumbulsari layak untuk dilaksanakan ditinjau dari aspek finansial. Oke, selanjutnya metode penelitian yang diambil adalah jenis penelitiannya adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari usaha budidaya udang faname. Teknik dan alat pengumpulan data. Teknik dan alat pengumpulan data ini digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner yang ditujukan kepada pihak yang berwenang memberikan informasi, berupa daftar pertanyaan yang sudah disisipkan terlebih dahulu. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, mengingat dari serangkaian pengukuran hasil dari dinyatakan dalam bentuk angka, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data primer dan data sekunder. Prosedur analisis data yaitu menggunakan metode accounting rate of return atau bisa disingkat ARR. Sedangkan yang kedua adalah metode payback period atau bisa disingkat PP. Yang ketiga, metode net present value atau bisa disingkat NPV. Dan keempat adalah metode internal rate return atau bisa disebut IRR. Dari hasil pembahasan ini bisa dilihat tabel 4.1, yaitu rencana anggaran biaya investasi bangunan. Yang keterangannya adalah pembuatan kolam sebanyak 6 unit, biaya per unit adalah 20 juta, totalnya adalah 120 juta. Plastik HDPE sebanyak 10.000 unit, biaya per unit adalah 20.000, totalnya adalah 200 juta. Pompa air laut 10 inci 2 unit, biaya per unit 25 juta, totalnya adalah 50 juta. Kincir tembak 1 HP atau transmisi sebanyak 42 unit, biaya per unit adalah 4.500.000, total biaya adalah 189 juta. Pipa AW 6 inci air laut atau central drain sebanyak 34 unit, biaya per unit adalah 700.000, totalnya adalah 23.800.000. Kabel jaringan NYY 3x2,5 ditambah dengan lampu
ada 40 unit, biaya per unit adalah 2 juta, totalnya adalah 80 juta. Jaringan listrik PLN 105 kVA dan izin jaringan sebanyak 1 unit, biayanya adalah 150 juta. Dengan total 150 juta. Genset 1000 kVA open atau silent sebanyak 1 unit. Harga per unit adalah 150 juta, totalnya adalah 150 juta. Peralatan DO, pH atau termometer sebanyak 1 unit. Biaya per unit adalah 21.200.000, totalnya adalah 21.200.000. Rek faktor meter sebanyak 1 unit, biaya per unit 4 juta, totalnya adalah 4 juta. Jembatan Anco sebanyak 24 unit, biaya per unit adalah 500.000, totalnya adalah 12 juta. Timbangan, sensidis dan jala sebanyak 1 unit, biaya per unit adalah 3 juta, total biaya adalah 3 juta. Nomor 10, reboisasi dan perlindungan pantai sebanyak 150 unit, biaya per unit adalah 300.000, total biaya adalah 45 juta. 11, infrastruktur bangunan dan parabot sebanyak 1 unit, biaya per unit adalah 72 juta, total biaya adalah 72 juta. Jadi total dari keseluruhannya adalah 1.120 juta. Baiklah, yang bisa dilihat lagi tabel anggaran biaya operasional. Dari biaya operasional ini dapat dilihat nomor 1 adalah pembersihan tambak yang satuannya adalah 6 petak, biaya satuan adalah 1 juta, totalnya adalah 6 juta. Biaya pagar plastik nomor 2, biaya pagar plastik dan senar penghalau burung, satuannya adalah 6 set, biaya satuan adalah 500.000 dan totalnya adalah 3 juta. Nomor 3, biaya benur atau bibit, satuannya adalah 1.561 ekor, biaya 1 ekor adalah Rp50 dan totalnya adalah 78.080.000. Nomor 4, biaya pakan adalah 48.700 kilo. Biaya satuan pakan adalah 11.500. Total biaya pakan adalah 560.050.000. Nomor 5, biaya prebiotik ada kapur, zeolit, kaptan dan dolomit, satuannya adalah 10.000 kilo, harga satuannya adalah 1.000, totalnya adalah 10 juta. Kaponin sebanyak 150 kilo, harga per satu adalah 4.100, totalnya adalah 630.000. Kaporit harga per kilo ada 1.520 kilo, harga satuannya adalah 27.000, totalnya adalah 41.040.000. Kupsifurat Nufak Omega Protein dan Super PS itu sebanyak 1 period, harga satuannya adalah 16 juta, totalnya adalah 16 juta. Biosultonic Super NB Super Media, biayanya adalah 1 period, totalnya adalah 10.250.000 dan total akhirnya adalah 10.250.000. Yang terakhir adalah vitamin C, pupuk, katul dan lain-lain selama 1 period, biaya satuannya adalah 10 juta dan total hasilnya adalah 10 juta. Yang keenam, biaya tenaga kerja 1 direktur 1 orang, gajinya adalah 30 juta, totalnya 30 juta. Manajer lapangan 1 orang, gaji 1 orang manajer adalah 24 juta, jadi totalnya adalah 24 juta. Teknisi mekanik dan laboratorium teknik sebanyak 6 orang, gajinya adalah 12 juta, totalnya adalah 72 juta. Tenaga pelaksana sebanyak 12 orang, gaji per orang adalah 9 juta, totalnya adalah 108 juta.
Tenaga keamanan sebanyak 9 orang. Gajinya adalah 9 juta. Totalnya adalah 81 juta. Tenaga harian saat panen sebanyak 10 orang. Gajinya adalah 1 juta. Totalnya adalah 10 juta. Nomor 7, biaya konsumsi karyawan sebanyak 29 orang. Persatunya adalah 1.500.000, totalnya adalah 43.500.000. Biaya listrik atau PLN selama satu periode. Selama satu periode itu memakan 120 juta, jadi totalnya adalah 120 juta. Biaya solar selama satu periode adalah 120 juta, jadi totalnya 120 juta. Biaya oli dan pelumas lainnya selama satu periode adalah 60 juta, jadi totalnya 60 juta. Biaya perbaikan lahan dan alat selama satu periode adalah 60 juta, jadi totalnya adalah 60 juta. Biaya lainnya adalah selama satu periode adalah 16.450.000, jadi totalnya 16.450.000 dengan total keseluruhan adalah 1.480.000.000. Analisis kelayakan finansial yaitu A. Estimasi hasil produksi. Dari tabel estimasi hasil produksi dalam size 70 jumlah produksi adalah 4.842 kilo. Estimasi harga per kilo adalah 68.000, jadi totalnya adalah 329.256.000. Dengan size nomor 2 dengan size 60 jumlah produksi adalah 4.842, estimasi harga per kilo adalah 70.000, maka totalnya adalah 338.940.000. Nomor 3 dengan size 50 jumlah produksi adalah 482, harga estimasi per kilo adalah 78.000, maka totalnya adalah 377.676.000. Nomor 4 dengan size 40 jumlah produksi per kilo adalah 4.842, estimasi harga per kilo adalah 90.000, totalnya adalah 435.780.000. Nomor 5 dengan size 30 jumlah produksi adalah 4.842 dengan estimasi harga 98.000, totalnya adalah 474.516.000. Jadi total jumlah produksi adalah 24.210 dan total dari keseluruhan pendapatan adalah 1.956.168.000. Yang ke B, estimasi perhitungan laporan rugi atau rugi laba dan cash flow. Estimasi perhitungan laporan rugi laba dan cash flow. Nomor 1, hasil produksi per periode adalah 2 kali panen. Nilai per periode adalah Rp1.956.168. Di tahun pertama adalah 3.912.336. Di tahun kedua adalah 3.912.336. Di tahun ketiga 3.912.336. Di tahun keempat 3.912.336. Nomor 2, biaya. Nomor 1, biaya operasional 2 kali panen per periode dengan nilai per periode adalah 1.480.000. Di tahun pertama adalah 2.960.000. Di tahun kedua adalah 2.960.000. Di tahun ketiga adalah 2.960.000. Di tahun keempat adalah 2.960.000. Biaya penyusutan. Nomor 2, biaya penyusutan per periode adalah 1 tahun. Nilai per periode adalah 280.000. Di tahun pertama adalah 280.000, di tahun kedua adalah 280.000,
di tahun ketiga adalah 280.000, di tahun keempat adalah 280.000. Jadi total biaya adalah 3.240.000 di tahun pertama, dan di tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat itu sama, yaitu 3.240.000. Bunganya laba sebelum bunga dan pajak adalah 672.366 di tahun kedua, dan tahun ketiga, tahun keempat sama, yaitu 672.366. Bunga di tahun pertama adalah 70.000, dan di setiap tahun adalah sama, yaitu 70.000. Laba sebelum pajak di tahun ke-1, 2, 3, dan 4 itu adalah 602.366. Pajak di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat itu sama, yaitu sebesar 39.123. Laba setelah pajak, yaitu di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat itu sama, yaitu sebesar 563.213. Biaya penyusutan di tahun 1, 2, 3, dan 4 itu sama, yaitu sebesar 280.000. Angsuran pinjaman di tahun keempat adalah 500.000. Modal kerja adalah 980.000 di tahun keempat. Di tahun ke-1, kedua, ketiga ini angsuran pinjaman dan modal kerja itu tidak ada. Jadi total cash flow-nya adalah di tahun pertama 843.213, tahun kedua 843.213, di tahun ketiga 843.213, dan di tahun keempat adalah 1.323.213. Yang C, hasil perhitungan accounting rate of return atau ARR, payback period atau PP, net present value atau NPV, dan internal rate of return atau IRR. Berdasarkan rumus 1, 2, 3, dan 4, maka ARR adalah rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi dikalikan 100%. Maka 563.213.000 dibagi 2.600.000.000 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 21,66%. Untuk ARR, sedangkan payback period adalah investasi sebesar 2.600.000.000. Cash flow pertama adalah 843.213.000. Jadi 2.600.000.000 dikurang 843.213 hasilnya adalah 1.756.787.000 dikurang 843.213.000 sama dengan 913.574.000 dikurang lagi 843.213.000, maka hasil terakhir adalah 70.360.000. Cash flow keempat adalah 1.323.213.000. Jadi payback period adalah 3 tahun ditambah 70.361.000 dibagi 1.323.213.000 dikali 1 tahun, maka hasilnya adalah 3.05 tahun. Untuk net present value atau disingkat dengan NPV dengan tingkat keuntungan 16%, maka net present value dapat dilihat di tabel 4.5 di bawah ini. Jadi hasil perhitungan net present value dengan R 16%,
Maka di tahun pertama cash flow-nya adalah 843.123.000. Maka diskon faktor atau R-nya adalah 0,862 atau 0,682. Dengan present value of cash flow adalah 7.726.849.666. Di tahun kedua adalah cash flow-nya 843.123.000 dengan diskon faktor adalah 0,743. Present value of cash flow-nya adalah 626.507.259. Tahun ketiga adalah cash flow-nya 843.123.000 dengan diskon faktornya adalah 0,641. Jadi present value of cash flow-nya adalah 540.499.533. Di tahun keempat dengan cash flow 323 juta. Ulangi. Di tahun keempat cash flow dengan cash flow 1.323.213.000. Diskon faktornya adalah 0,572 dengan present value of cash flow-nya adalah 756.877.836. Jadi total present value of cash flow-nya adalah 2.650.734.234 dengan present value of investment adalah 2.600.000.000. Jadi net present value adalah 50.734.234. Jadi nilai NPV ini dapat mencari nilai interest rate of return dengan tingkat diskon dari 16% menjadi 17%. Maka net present value sebagaimana pada tabel 4.6 di bawah ini. Tabel 4.6 perhitungan net present value dengan R 17%. Di tahun pertama adalah cash flow-nya adalah 843.123.000 dengan diskon faktornya sebesar 17% yaitu 0,862. Present value of cash flow-nya adalah 720.947.015. Di tahun kedua cash flow-nya adalah 843.123.000. Diskon faktornya adalah R sama dengan 17%. Jadi adalah 0,731. Present value of cash flow-nya adalah 616.388.713. Tahun 3 cash flow-nya adalah 843.123.000. Diskon faktornya adalah 0,624. Present value of cash flow-nya adalah 526.164.912. Tahun keempat dengan cash flow 1.323.213.000. Diskon faktornya adalah 0,534. Present value of cash flow-nya adalah 706.595.742. Total present value of cash flow-nya adalah 2.570.964.472. Present value of investment adalah 2.060.000.000. Jadi net present value-nya adalah negatif 29.903.528. Jadi IRR adalah
16% ditambah 50.734.234 dibagi 80.637.762 dikali 1%, yaitu sebesar 16,63%. Jadi pembahasannya adalah analisa kriteria investasi pada usaha budidaya udang faname ini dapat dilihat pada hasil perhitungan Accounting Rate of Return atau ARR, Payback Period atau PP, Net Present Value atau NPV, dan Internal Rate of Return atau IRR di atas. Berdasarkan hasil analisis di periode, nilai ARR lebih besar daripada tingkat keuntungan disyaratkan, di mana ARR yang diperoleh sebesar 21,66%, sedangkan tingkat keuntungan disyaratkan sebesar 16%. Ini berarti rencana investasi menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Hasil analisis dari nilai PP lebih kecil daripada target pengembalian investasi, di mana PP yang diperoleh selama 3,05 tahun, sedangkan target pengembalian investasi yang diharapkan selama 4 tahun. Bila payback period lebih kecil dibandingkan target kembalinya investasi, ini berarti rencana pengembalian investasi lebih cepat hasil pengembaliannya dan layak untuk dilanjutkan. Hasil analisis nilai NPV adalah positif, di mana total present value of cash flow-nya sebesar 2.650.734.234 dengan present value of investment sebesar 2.600.000.000. Jadi selisih nilai antara PV dari cash flow diperoleh nilai positif sebesar 50.734.234. Ini berarti rencana investasi layak untuk dilanjutkan. Hasil analisis diperoleh dari nilai IRR lebih besar daripada tingkat keuntungan disyaratkan, di mana IRR yang diperoleh sebesar 16,63%, sedangkan tingkat keuntungan disyaratkan sebesar 16%. Ini berarti rencana investasi layak untuk dijalankan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kelayakan finansial usaha budidaya udang faname oleh Mumbulsari Aquaculture di Kabupaten Lombok Utara, dengan menganalisis nilai ARR, PP, dan NPV, dan IRR layak untuk dilaksanakan dengan nilai ARR sebesar 21,66 nilai ARR sebesar 21,66%, PP sebesar 3,05 tahun, NPV bernilai positif sebesar 50.734.234 dan nilai IRR sebesar 16,63% di atas tingkat keuntungan yang disyaratkan. Sarannya adalah, setelah menyimpulkan hasil dari penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang bisa dijadikan bahan informasi sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan usaha dalam pengambilan kebijakan dan keputusan oleh Mumbulsari Aquaculture sebagai berikut. Nomor 1. Diharapkan Mumbulsari Aquaculture dapat pemenuhan sumber daya investasi harus mengupayakan sumber dananya lebih besar dalam bentuk modal sendiri daripada modal pinjaman, dengan tujuan beban operasional bisa diminimalisir. Nomor 2. Kendati dalam penilaian kelayakan finansial usaha budidaya udang faname oleh Mumbulsari Aquaculture layak untuk dilaksanakan, namun dalam operasionalnya harus memperhatikan faktor teknologi, pengelolaan, dan keamanan, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari saya yang telah menyampaikan hasil dari resume saya dalam analisis kelayakan finansial usaha budidaya udang faname oleh Mumbulsari Aquaculture di Desa Mumbulsari, Kabupaten Lombok Utara.
Saya ucapkan terima kasih.